dia berasal dari Campa, tetapi sileknya dari Datuk Seri Dodo. Dan dia dulu adalah istilah pasukannya pasukan untuk di depan. Jadi misalnya dia untuk masuk ke suatu daerah, dia duluan yang masuk. Nah, di waktu di Periangan itu, saya dengar dari ininya ya, sayangnya tidak sejarah tertulisnya tidak ada. Justru dia membuka nagari ke daerah Agam. Daerah Agam itu tempatnya di daerah saya. Nah, dia dengan pasukannya masuk di sana karena di Agam itu adalah tantangan daerahnya sangat berat. Dan dia harus mengembangkan pasukuannya. Nah, dia masuk ke daerah Agam itu. Nah, di sanalah dari beberapa datuk-datuk dari pengawal dia menempati daerah itu. Di sana awal bermulanya silat harimau. Nah, saya dulu kebetulan dari kakek saya itu namanya dulu Inya Angguit. Saya dulu kampung saya itu aslinya di Balingkah, tepatnya di dadanya Gunung Sengalang. Kalau ada yang pergi ke Padang, kalau ke arah ke Maninjau, itu dari Padang luar lewat Sungai Tanam, lewat Pakan Senayan, lewat Gugua, lewat Koto Tuo, baru negeri saya Balingkah. Itu tepatnya tinggal dari kakek saya itu memang di kaki bukit, di bukit. Dari yang sejarah sedengar beliau ini dulu adalah sebagai pawang, dan pawang memiliki sampai 8 ekor harimau. Karena dekatnya bukan harimau mistik. Kalau biasanya di kampung itu kan harimaunya adalah korporasi jin biasanya kalau dia dulu adalah pawang. Dan dulu ada cerita dari nenek juga, rumah gadang kita itu kadang-kadang katanya harimau itu di bawah. Kalau di kampung tuh orang biasanya masak nasi itu, air itu pasti diambil dibuang. Nah, dia langsung dibuang ke bawah, di bawah rumah gadang itu kan kayak kandang. Nah, itu harimaunya ada yang kena tekuknya, itu kakek sempat ditegur itu orang rumah. Siapa tadi yang main buang air ini? Lihatnya tekuk dari harimau itu kayak kosong gitu. Nah, dari kakek saya ini dulu, dia saking akrabnya dengan harimau-harimau ini, dia sering dulu namanya bagan bercanda kayak kucing gitu. Nah, memang ada kebetulan teknik namanya dikamilah dari harimau. Saya sebetulnya tidak mendapati kakek saya yang bernama Inyanggu ini. Saya belajar lagi dari kakek juga sama saya, udah di bawah dia. Dia generasinya udah jauh di atas saya itu. Nah, saya belajar, lalu saya penasarannya tinggi. Saya belajar silat harimau dia bilang, kalau kamu pengen lebih dalam harimau, kamu cari lagi. Dulu dia punya murid, ada di sana, ada di sini. Nah, dari itu, dari Minang itu kemana-mana saya pelajari. Saya harus telusuri lagi di sejarahnya, oh ada dulu ini kakek kamu ke daerah Sungai Puar katanya. Saya belajar juga di sana. Belajar saya namanya dengan Inya Siliwakar. Dalam waktu itu, ya saya pelajari ini harimaunya, dan mistiknya, kebatinannya, dia agak sedikit bercampur dengan memakai, kalau di kampung namanya akuan. Dia bisa dengan sangat kesurupan, dan saya itu tidak mau, sudah dipesan sama kakek, jangan mau nanti berkolaborasi dengan jin, artinya jin yang masuk ke badan. Dan itu memang ada yang saya teliti juga, mengambil keputusan silat harimau itu bermain dengan harimau, tanya itu adalah jin yang berbentuk harimau. Saya juga mempelajari, ada juga dari di kakek saya itu, dia punya murid juga di daerah Pasaman. Di sana dia berkata harimau barantai, saya datang juga, saya pelajari. Tahunya teknik harimaunya berbeda lagi dengan teknik harimau yang dari arah Sungai Puar. Saya lihat, saya pelajari lagi. Terus ada lagi guru juga yang sering di harimau juga di daerah Lintau. Saya pelajari juga ke Lintau. Jadi untuk mendapatkan ini harimau itu, khusus untuk silat harimau ada 5 guru saya belajar. Untuk mencari untuk mencari gimana sih sebetulnya yang silat harimau ini. Dan untuk guru-guru yang lain saya belajar. Kalau silat Sundua saya belajar punya guru di Marunggi, Ajo Pian Putiah. Saya selusuri itu, ketemu dengan Haji CI, ketemu lagi dengan Pak Arzali di Pariaman. Kayak Pariaman itu udah kayak saudara saya juga. Saya mengambil kajian juga di Pariaman. Jadi dari keingintahuan saya itu,
dari beberapa silat, terutama silat harimau dari 5 guru, tambah dari aliran-aliran Minang. Di Minangkabau itu silatnya banyak alirannya, Pak. Seperti dengan kampung Pak Saidi, saya dulu belajar di sana, namanya Sidek Starala sama Sidek Tuo. Saya belajar dengan Makcik dulu. Saya pelajari di sana, itu berbeda dengan silat harimau. Itu daerah Maninjau, daerah sekeliling Maninjau ya Starala aja Sidek Tuo. Tambah lagi di Bukit Tinggi. Nah, kalau daerah Batu Sangkar, saya sempat belajar silat Kumango. Kebetulan bapak saya adalah orang Batu Sangkar. Asli bapak saya Pagaruyung, tetapi neneknya punya suami di daerah Sumania. Sumania itu kebetulan berdekatan dengan Kumango. Saya pelajari Kumango karena populer waktu itu adalah Malin Maraju, dia bikin film Harimau Campa, Pak, tahun 1957. Harimau Campa, dia yang sebagai guru tuonya. Kalau di YouTube ada saya lihat. Ya. Pak Jaya ya. Ya waktu itu ya Kesuma ya. Waktu itu gak cukup populer juga lah zaman itu. Ada orang kampung bapak juga, saya juga yang ikut main dalam filmnya, yang jadi tentaranya. Saya susuri Kumango. Jadi dari kecil sebelumnya saya udah dunia silat. Sampai-sampai saya sekolah pun dari SD ditinggalin. Maksudnya ibu saya mendatangin kepala sekolah supaya saya ditinggalin sekolah kalau saya tetap latihan silat, Pak.